Solusi kalau teman-teman gagal bayar di aplikasi Adapundi di bulan Januari 2026. Di video ini akan saya bongkar semuanya, dan ini penting banget buat yang punya cicilan di aplikasi Adapundi. Oke, saya sering banget membaca pesan masuk atau komentar yang isinya itu kurang lebih sama. Bang, kalau galbay di Adapundi itu beneran bakal didatangi debt collector ke rumah nggak sih? Nah, jujur aja pertanyaan ini hampir selalu muncul tiap hari. Apalagi sejak makin banyak orang yang curhat soal pengalaman mereka pakai aplikasi yang satu ini. Jadi daripada nebak-nebak dan bikin diri sendiri makin takut, mending kita bahas santai tapi tetap pakai akal sehat. Nah, pertama-tama kita perlu ngerti dulu ya, posisi aplikasi Adapundi di dunia pinjaman online. Aplikasi ini sering dibilang aplikasi semi-legal. Artinya namanya memang pernah tercatat atau punya keterkaitan dengan OJK. Tapi pola main dan sistem penagihannya masih sering bikin tanda tanya. Mereka jelas beda kelas sama pemain besar yang udah mapan dan juga punya sistem yang rapi. Karena itu juga sampai sekarang belum ada bukti yang kuat atau laporan yang valid yang menunjukkan kalau Adapundi itu mengirimkan DC lapangan buat nagih gitu. Banyak orang yang bilang aplikasi ini semi-legal, tapi sejatinya aplikasi Adapundi ini merupakan aplikasi 100% legal gitu. Jadi teman-teman di sini harus paham dulu. Nah, yang lebih sering kejadian justru penagihan lewat jalur digital. Banyak cerita dari pengguna yang bilang, begitu telat bayar di aplikasi Adapundi, HP langsung kayak medan perang. WhatsApp masuk terus-menerus, SMS berderet, telepon dari nomor yang nggak dikenal sampai nggak ada habisnya. Bahkan ada juga yang mengalami kontak daruratnya itu ikut dihubungi. Ini memang strategi klasik pinjol, bikin tekanan mental dulu, berharap nasabah takut dan langsung nyari uang buat membayar gitu. Tapi sekali lagi, teror digital bukan bukti kalau DC bakal nongol secara fisik. Nah, kalau utang udah numpuk dan pikiran makin kusut, hal yang paling penting sebenarnya bukan soal DC datang atau enggak, tapi gimana caranya kamu tetap waras. Banyak orang yang akhirnya mengambil langkah buat bersih-bersih HP, kayak menghapus aplikasinya, bisa juga dengan mengganti nomor, bahkan reset akun WhatsApp gitu. Dan ini bukan buat kabur, tapi buat ngasih jarak biar pikiran itu lebih tenang. Saat notifikasi berhenti, biasanya kepala juga lebih dingin buat mikir solusi. Nah, hal lain yang sering disepelekan adalah komunikasi ke orang sekitar. Kontak darurat yang nggak dikasih penjelasan malah jadi korban teror dan akhirnya panik sendiri. Padahal kalau dari awal dikasih tahu kondisi yang sebenarnya, mereka justru bisa jadi support system. Dan lucunya saat tekanan udah nggak mempan, penagih biasanya juga pelan-pelan mengendur gitu. Nah, yang perlu diingat adalah utang pinjol itu urusannya perdata, bukan urusan pidana. Jadi selama kamu nggak nipu atau pakai data palsu, nggak ada ceritanya langsung masuk penjara cuma gara-gara gagal bayar. Ketakutan kayak gitu sering dipakai buat nakut-nakutin saja gitu. Nah, jadi kesimpulannya gagal bayar di aplikasi Adapundi itu bukan kiamat. Masalah tetap harus dihadapi, tapi nggak perlu panik yang berlebihan. Tenangkan diri dulu, pahami posisi, dan pelan-pelan cari jalan keluarnya. Banyak orang pernah ada di posisi yang sama, dan ternyata mereka bisa bangkit lagi.